Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, mundur dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Hari ini, kita sudah pernah ngomongin manajemen sumber daya manusia ya? Udah pernah belum sih? Terakhir ngebahas yang itu ya, tata letak aja. Halo? Ya Bu, data letak. Tata letak. Terakhir tata letak, Bu. Oke. Kenapa saya merasa sudah manajemen sumber daya manusia? Kenapa saya pikir sudah ya? Minggu kemarin itu kayaknya udah loh, Bu. Iya, udah ya. Minggu kemarin itu DM Iya ya, kayaknya udah ya ngomongin. Iya ya, benar-benar. Kayaknya udah deh. Soalnya tapi baca buku ya. Oke. Oke. Ya, saya rasa sih harusnya. Kalau nggak nanti saya siapin ininya, cuman jejak ininya nggak ada. Oh ya, untuk jadwal perkuliahan, saya pikir masih ada beberapa topik gitu ya. Tapi jujur saja sih memang saya untuk mata kuliah ini agak belum dapat selaknya. Kalau belum dapat selaknya itu jadi saya secara pribadi agak kewalahan menskenariokan walaupun misalnya sudah ada arahan ya dari jurusan ngajarnya topiknya ini ya gitu, tugas-tugasnya bisa diberikan seperti ini dan seterusnya. Itu saya agak ini kita semua digabung kan satu angkatan ya? Maksudnya satu Iya, Bu. kelas jadi satu ya? Ya digabung. Iya, Bu. Ya sepi banget cuma 49 orang ya sudah. Iya, udah pada terima edaran yang menyatakan bahwa kita harus selesai perkuliahan tanggal 26. Aktivitas perkuliahan, mana nih, perkuliahan semester ganjil itu berakhir di tanggal 26 Januari 2021. Bentar ya. Oke. Ya dan background saya baru karena baru diberesin. Terus apa namanya? Kalau lihat topik yang saya siapkan di Vclass itu harusnya masih ada 4 termasuk yang sekarang. Ya harusnya masih ada 4 termasuk yang sekarang 3 tapi minggu depan adalah perkuliahan kita yang terakhir. Maksudnya nggak usah pakai minggu tenang ya, ngapain, nggak tenang-tenang juga sih. Jadi tanggal 20 kita ujian, begitu ya. Karena saya sih pengennya tanggal 27 nih ujiannya, cuma ternyata nggak boleh sama kampus. Gitu ya. Menyebalkan sekali, oke baiklah. Gitu, jadi harusnya masih ada kalkulasi persediaan dan segala macam. Ini lagi dan lagi saya belum mengkonsultasikan sama senior saya sebetulnya mata kuliah ini, apakah mata kuliah ini dirancang untuk melakukan analisis atau melakukan, apa ya, aduh ada bedanya antara bukan analisis. Oh ya, apakah dia akan melakukan perhitungan, operasional gitu ya, atau dia, merupakan bagian dari perencanaan, manajerial, perencanaan strategi gitu.
Karena kalau dari topik-topik, dari RPS-nya dia nggak nyampe nggak ya? Six Sigma nggak muncul, dari kemarin saya lihat Six Sigma nggak muncul. Six Sigma, Lean Operation, dan segala macam. Ini bahkan saya sengaja beli ini nih buat, insight saya, supaya teman-teman saya agak-agak dapat insight karena saya dapat mata kuliah operasional di kampus saya waktu itu, eee, susah gitu, susah ininya, materinya susah. Nah, karena kemarin juga saya diskusi dengan, mahasiswa bimbingan saya yang lagi ngambil skripsi, ada beberapa yang, akhirnya ya oke deh kayaknya saya, mulai bisa melihat pattern-nya, yang perlu ditekankan kepada dari teman-teman adalah sebetulnya bukan melakukan, sebagai, calon sarjana ilmu administrasi bisnis gitu ya, sarjana administrasi bisnis SAB, itu, bahwa environmental analysis-nya, analisis, lingkungan dan juga analisis lanjutan atau rekomendasi terhadap, rangkaian analisis yang dilakukan itu harus lebih kental. Jangan sampai kalian masih tahun depan plus 1 semester. Enggak dong, tahun depan ya? Tahun depan kalian semester berapa? Semester 4, Bu. 4. Tahun depan. 5 sih. Semester 5. Bu, 5. Semester 5. 5, Bu. Oh ya masih sekitar 1,5 tahun lagi ya. Oke. Jadi, ini mata kuliah yang sebetulnya cukup berat karena harusnya dia memiliki pemahaman yang lebih luas. Makanya kalau saya nggak tahu ya mungkin kalian sebetulnya lebih memiliki pengetahuan yang lebih daripada, paranoia saya gitu ya. Takutnya kalau misalnya ini, burnout gitu, malah nggak ada yang masuk sama sekali gitu. Sedangkan ini adalah, mata kuliah ini harusnya mata kuliah yang sangat fluid dan paling cukup strategis dalam mengambil keputusan secara operasional. Dengan begitu, salah satunya juga yang di rantai pasoknya, juga akan menekankan bagaimana kemudian, keunggulan kompetitif itu akan semakin ditekankan melalui, analisis yang dilakukan oleh para, apa, para analis operasionalnya gitu. Dan ini adalah sangat umum sekali. Kalau misalnya mata kuliah ini bukan dirancang untuk mata kuliah praktikum, mungkin saya lebih santai gitu ya, tapi sayangnya ada mata kuliah praktikum. Walaupun perdebatannya, pada masa pandemi ini tidak dapat dilakukan mata kuliah praktikum, makanya dan seterusnya gitu. Jadi, banyak sekali perdebatan secara metode pengajaran di perkuliahan dan juga, bagaimana kemudian, bagi saya pribadi juga melihat skenario bahwa mahasiswa saya akan mampu memiliki pemahaman yang cukup sehingga ke depannya dia akan mampu, mengambil keputusan ketika dihadapi oleh masalah gitu. Masih jauh banget sih emang ya menjadi sarjana, cuman makanya ini very basic tapi bahkan saya melihat untuk topik dengan sebanyak ini aja saya nggak mampu kalau ini harus, eee, dilakukan dengan topik yang sebanyak itu, saya nggak mampu mengajar dalam waktu, even even hanya 8 ataupun 16 gitu ya, ini skenarionya sangat ini. Tematiknya bahkan untuk per subtema itu bisa minimal 2 pertemuan atau sampai 3 pertemuan kalau buat saya gitu. Jadi, mmm, harusnya bisa di-binding beberapa topik, cuman karena, keterbatasan pengetahuan saya tidak bisa merangkum, bagaimana caranya biar lebih efektif, mengajarkan kepada mahasiswa saya.
That's why minggu lalu itu saya skip kelasnya karena padahal saya udah siapin bahannya, tapi ada linkages, hubungan-hubungan yang, saya masih belum bisa, melakukan penjelasannya gitu. Ya belajarnya saya kurang keras ya gitu, tapi kalau kuliahnya sih udah pernah lulus. Bentar. Oke, ini menjadi topik skripsi yang menarik sekali, dan juga untuk operasional ini sebetulnya iya kayak kasus-kasus saya mau kasih panjang lebar ini detailnya sangat banyak gitu ya. Terus, karena operasional itu harus mendetail gitu ya. Kalau saya nggak bisa bikin catch up atau, apa tadi, bukan catch up sih, korektor yang spesifik kepada teman-teman, malahan nanti ada beberapa langkah yang kalian kan suka, curi-curi start gitu ya. Bukan curi start, suka, "Ah, udah yang ini skip, ya udah yang ini skip," gitu. Nah, sedangkan di operasional itu tidak bisa dilakukan skip-skipan gitu, nggak bisa buru-buru dikerjain karena dia harus very detailing. So we can conclude the best solution for the company itself or for the decision for the organization gitu. Kurang lebih itu prolognya. Jadi next week adalah pertemuan terakhir, tapi dengan gini, kalau saya nggak sampein topiknya ke semuanya, maka kalian akan terhambat ketika akan memahami perkuliahan lanjutan di semester depan. Jadi, ya salahkanlah saya lah ya. Sebetulnya dari kemarin sudah mikir, "Oh ntar harus bikin, video yang gini 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 gini," dan seterusnya supaya teman-teman lebih paham, harus bikin, soal yang seperti ini. Cuman, kalau kalian cuman tinggal ngerjain gitu, kalau saya kan harus, milih itemnya, masukin pertanyaannya, nyiapin jawabannya. Jadi apalagi kalau yang, apa, soal-soal yang sudah ada jawabannya itu kan, dan ada pakai pilihannya, itu semua harus, well prepared gitu dan jangan sampai, yang saya nggak mau adalah jangan sampai teman-teman hanya, eee, yang penting asal jawab gitu. Jadi kadang-kadang saya bikin kuis kan, kayak yang di anak 2020 tuh. Saya bikin kuisnya 5 menit, ya emang sih kuisnya gampang aja gitu ya, you just only pick tak 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 tak, 30 second juga selesai. Cuman dari bagaimana saya melihat, pola-pola jawaban yang dibangun oleh si anak-anak, dari yang ngisi pakai waktu 4 menit sama yang ngisi waktu 1 menitan itu kelihatan, di mana dia kemudian mengambil keputusan gitu. Apakah dia, hesitate gitu ya, buru-buru atau dia, very concern gitu, sangat sangat caution gitu, hati-hati dengan penuh kehati-hatian gitu. Nah ini kan juga perkara bagaimana kemudian kalian akan bikin UAS, jawaban UASnya. Ini malahan karena, hitungannya harus cukup lebih berat gitu ya. Tadinya tension-nya memang baru mau dimulai, oke nih minggu ini harus ini, tapi begitu lihat, oh iya tanggal 26 harus sudah selesai, ya udah. Sepertinya saya akan minta kalian untuk bikin video screening, recording, pengerjaan perhitungan gitu ya. Kalaupun nggak, iya karena bentar bentar, ini tadi saya baru download soalnya, saya cek dulu. Bentar ya.
Bentar ya. Oh, oke. Oh, gitu. Sebentar. Ya. Semua yang ada di rumus yang ada di buku gitu ya terkait supply management operation management itu semuanya bisa dihitung secara manual dan memang ada rumus-rumusnya karena ya dia ada dari zaman dulu komputer belum secanggih sekarang gitu ya. Aduh ini lagi. Sebentar. Kecil banget. Oh, ini berarti dia bentar. Aduh, gitu. Oh, ini yang mana sih? Ya jadi, tadi saya barusan, download Adsin, makanya muncul, you must trust the Excel engine to access money ini tapi ternyata untuk pengelolaan uang. Jadi Adsin itu, dari Microsoft Excel. Kalau kalian di statistik kan kalian pasti diminta untuk download SPSS. Jadi untuk operation ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu kemudahan perhitungan walaupun secara manual juga tetap bisa dilakukan gitu kan. Cuma kalau manual kan dia jadi tidak efektif dan efisien gitu. Jadi kayak, sebetulnya berapa waktu sih yang diperlukan dan seterusnya itu, tapi belum cukup bagus. Nah, jadi saya juga karena again and again ya, ini adalah pertama kalinya saya mengampu mata kuliah ini. Sebelum-sebelumnya, ini namanya dosen baru ya, dosen baru, udah nggak baru lagi sekarang, udah 1 tahun lebih. Benar, udah mau 2 tahun, oke. Namun mana tadi yang mau di-share? Oke, ini balik lagi ke sini, sebentar. Ya, jadi, nah nanti saya pelajari dulu, apakah kemudian karena tadinya saya mau lakukan ya sudahlah dibanding harus download-download aplikasi, sedangkan saya tidak dapat membimbing kalian, secara personal atau side by side gitu ya. Kan biasanya kalau kita di kelas kan kalau ada trouble pasti kalian bisa, raise hand and, langsung instantly we are going to solve the problem and other things gitu. Misalnya apapun gitu ya, jadi bisa langsung direspon permasalahannya karena kadang-kadang tiap orang memiliki kesulitan yang berbeda-beda. So, ya kita balik ke manajemen si rantai pasok. Oke, nanti next-nya kita akan, oke. Iya, jadi, minggu lalu saya nyiapinnya dalam bahasa Inggris, karena copy paste-nya dari e-book ya kan, terus tadi pagi baru saya translate. Jadi oh sorry, ini adalah rantai pasokan, ya, analisis manajemen rantai pasokan. Oke. Maksudnya adalah dia mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan rantai pasokan dalam peningkatan nilai pelanggan. Nah, jadi harus diingat ya bahwa, ketika kita melakukan, keputusan operasional
dan dalam kaitan ini adalah keputusan rantai pasokan, berarti kita juga melakukan, eee, optimalisasi terhadap kepuasan pelanggan gitu ya, yang seperti di teks yang saya siapkan ini. Dan karena dia rantai pasokan, maka dia dimulai dari, barang mentah yang masuk atau suplai barang yang masuk ke perusahaan hingga ke tangan konsumen gitu kan. Makanya disebut pemasok, perusahaan manufaktur, penyedia jasa, distributor, pengecer, dan seterusnya. Nah ini kan berarti dari sini aja setidaknya bentar, ini ketutupan. Ini dari sini saja bisa kita lihat bahwa, secara 1, 2, 3, 4 gitu ya, ada 4, pihak yang terlibat, pemasok, perusahaan manufaktur atau penyedia jasa, perusahaan distributor, ataupun dan seterusnya, dan kemudian konsumen akhirnya ada 4 ini. Nah 4 ini juga memiliki keragaman dalam, mmm, tipologinya lah yang sebetulnya akan lebih lanjut kita bahas, eee, karena kayak pengen masukin semua yang ada di dalam buku dalam PowerPoint akhirnya ya udah deh kayaknya saya hanya menyediakan beberapa lembar PowerPoint nanti kita move ke, e-book-nya gitu ya. Jadi ingat ya gitu, kalian sudah belajar keunggulan kompetitif ya? Sudah, Bu. Eee, Belum, Bu. belum? Yang belum? Yang sudah di mata kuliah apa? Tadi ada satu yang sudah suaranya. Halo? Keunggulan kompetitif loh. Keunggulan kompetitif ini sebetulnya, harusnya dari semester 1 tuh udah dapet. Bukan keunggulan kalau bukan keunggulan kompetitif berarti keunggulan bersaing. Bener nggak sih? Makanya saya kesel banget kalau bahasa Inggris bahasa Indonesiain udah gitu, orang Indonesia tidak memiliki kesepakatan yang sama nih, bikin orang jadi miskom sebetulnya. Comparative advantage atau, absolute advantage juga ada, eee, ada komparatif, ada kompetitif, ada absolute advantage. Jadi, eee, kalau untuk perusahaan biasanya dia, eee, dan dalam isu bisnis memang dia biasanya merujuk pada competitive advantage karena ngomongin daya saing. Daya saing itu perlu karena mau memenangkan pasar. Panjang kan jadinya. Makanya mata kuliah marketing kan udah kan? Sedang? Sedang, Bu. Lagi di semester ini. Iya, harusnya di marketing juga ngomongin keunggulan kompetitif. Karena kan gini, Iya. cost leadership. Cost leadership lawannya apa ya? Saya taunya, cost leadership atau, strategi diferensiasi atau apa kan harusnya sudah menjadi topik bahasan kalian gitu loh. Nah makanya makanya sebetulnya nanti kalau kalian di semester 7 atau semester 8, dan akan, ya maksudnya pasti mau jadi sarjana kan, jadi pasti ngerjain skripsi ya, insya Allah ya. Itu kalian harus paham sama konsep-konsep yang diajarin dari semester 1 dan semester-semester dasar ini. Kenapa? Karena nanti di mata kuliah pilihan kalian tuh sebetulnya hanya memperdalam dari topik-topik yang general. Jadi yang namanya keunggulan kompetitif itu tidak dinyatakan oleh tidak hanya dinyatakan oleh dari manajemen operasional, tapi juga sebetulnya merujuk kepada kebijakan pemasaran ataupun kebijakan perusahaan yang menyatakan, "Oke, kita pokoknya mau entah gimana caranya barang di tempat kita harus paling murah," gitu loh. Bagi saya salah satu
competitiveness yang dibangun sama Chandra, walaupun sekarang dia ada di mana-mana ya, selalu saingan juga sama Alfamart ataupun Indomart ya. Chandra itu selain iming-iming kuponnya, dia juga menarik perhatian si konsumen dengan cara memberikan harga paling murah. Kan saya juga pernah, nggak sih, masih ya, mama-mama yang perhitungan. Itu susu Ultra Jaya 1 liter di Chandra atau di chain-nya di Chamart gitu ya, itu bisa di angka 17.000. Di tempat lain 18.000, 19.000, kalau di Indomaret mah 20.000, 21.000 gitu. Padahal selisihnya kalau buat kalian mungkin ya elah selisihnya cuma 3.000 segitu amat gitu ya. Tapi kan buat mama-mama itu sangat krusial gitu. Makanya Indomaret dan Alfamart sebetulnya dia tidak menyajikan harga yang murah if you compare ya. Nah itu yang teman-teman juga harus ketahui. Jadi apa competitiveness yang diberikan oleh Alfamart atau Indomart kepada konsumennya, maka adalah jarak yang ditempuh oleh konsumen itu dekat. Jadi dia bisa per berapa kilo tuh ada, gila ini udah Indomaret terus sebelah sini juga udah ada Indomaret lagi, kok bisa di tiap kecamatan, kelurahan kayaknya, di tiap kelurahan harus ada toko-toko itu atau di tiap belokan, kita belok sini ada, belok sana ada, kenapa ada mulu. Kalau mau ke arah Waihalim, rumah saya dekat arah Kampung Bambu, saya dari Morotai, di Jalan Morotai itu ada, belok kiri Jalan Urip ada, masuk lagi mentok ntar ketemu kantor pos juga ada, bahkan di depan perempatan Pekor ini juga ada, hadap-hadapan lagi, di sepanjang Jalan Sultan Agung juga di di dekat MBK atau Telkom ya, ada. Di tengah-tengah dekat Bakso Sony sekarang ada, maksudnya Bakso Sony yang baru ya. Di pom bensin ada, nanti di perempatan Pekor ada 2, bayang nggak? Jadi artinya, bahkan di Kimaja lu dari lampu merah belok kanan, kalau dari arah MBK lu belok kanan lu bakal ketemu Alfamart juga. Kita tanpa ngomongin toko kelontong lainnya ya. Nah itu kan berarti competitiveness yang diberikan si Alfamart atau Indomart apa gitu kan. Nah itu yang juga sebetulnya teman-teman harus sudah mulai peka gitu, harus mulai concern. Kenapa Janji Jiwa banyak banget tokonya walaupun tokonya kecil-kecil, instead of Starbucks yang cuma punya 2 toko besar gitu kan. Apa nih nilai daya saingnya? And then apakah kemudian kita bisa bilang bahwa Starbucks already winning the market? Apakah Starbucks di Bandar Lampung ini sudah memenangkan pasarnya gitu atau sudah memiliki pasarnya? Jangan winning lah ya, nggak tepat kayaknya. Kalau winning dia harus winning the market, harus sesama kompetitor semuanya. Atau kemudian si siapa namanya? Atau si Janji Jiwa itu sudah juga memenangkan pasar bukan instant coffee ya, kayak bukan instant, small coffee shop konsep gitu kan, yang saya nggak tahu dia nama konsepnya apa. Apakah dia sudah ini, ada beberapa titik, ada di berapa, kenapa dia memilih kayak kemarin kita menentukan kenapa kemudian kan harusnya kalian bisa memolakan kenapa kemudian Janji Jiwa memilih tempat di A, B, C, D, E misalnya, ya kan. Janji Jiwa itu ada yang di pom bensin, ada 3 titik kalau nggak salah. Yang store paling gede itu ada 1, belum lagi yang store-store kecil. Di Bandar Lampung aja udah ada berapa titik gitu ya. Nah, apakah kemudian dalam pemilihan kerjasama itu, ini agak jauh bentar ya, ini padahal topiknya pemilihan lokasi.
Apakah kemudian dalam pemilihan ke-6 ini, kemudian kalian sebagai analis mampu memetakan apakah kebijakan dari perusahaan tersebut dan kemudian dicek di konsumen, apakah kemudian konsumen memiliki, nilai yang diterima dan juga, value proposition tahu ya? Nilai proposisi. Nah, nilai yang ditawarkan kepada, perusahaan untuk menempatkan pasar. Again, ini marketing dan itu adalah konsep-konsep dasar ya. Teman-teman harus sangat mencamkan, konsep-konsep yang sangat mendasar yang ada di mata kuliah wajib sampai dengan semester 5. Itu pasti ada mata kuliah wajib dan di setiap mata kuliah tersebut ada pakem-pakemnya yang, itu harus menjadi common knowledge yang dimiliki oleh mahasiswa administrasi bisnis gitu. Because you are going to make some business decision in the future, either you are going to become entrepreneur or you do become a professional. Oke. Jadi ini padahal cuma gara-gara ngomongin keunggulan kompetitif ya. Jadi apa itu keunggulan kompetitif? Lagi silakan dicek bukunya atau materi-materinya. Kalau nggak punya buku makanya kudu beli ya. Setidaknya ada 3 keunggulan yang sering disebutkan. Tapi juga di luar dari itu bagaimana kemudian strategi penempatan atau strategi apa ya? Saya lupa nama strateginya. Strategi ini banyak banget soalnya. Itu juga beda. Aduh, saya cuma ingatnya saya baca di buku Porter ya, bukunya di kampus. Ya nanti belum lagi kalau misalnya nanti kalian harus bikin portofolio. Jadi, begitu. Nah, ini ilustrasi kemudian bagaimana, ini perusahaan bir sih ya, benar ya. Kalau di kita kan nggak common ya perusahaan bir ya. Sebentar. Oke. Jadi di sini bisa dilihat ada nilai tambah yang diberikan, sehingga berapa nilai yang didapatkan oleh konsumen, gitu. Dan di sini juga kita bisa bisa melihat berapa kemudian keuntungan per, package dari botol ini, gitu. Tier 3, Tier 2, Tier 1 ini adalah supplier 3, supplier 2, supplier 1 gitu ya. Kemudian ini ada apa namanya, pabrik kaleng, kemudian ada pabrik botol yang kemudian itu akan menghabiskan uang $1,18 per botol dan kemudian akan masuk ke sini. Nah, ini dari segi pengemasan ya. Nah, ini dari segi bahan baku untuk membuat bir. Nah, makanya ketika kita ngomongin bahan baku juga harus jelas bahan baku apa. Bahan baku dasar pembuatan produk dan juga kemudian bahan baku pendukung untuk pengemasan gitu. Jadi walaupun dia juga kayak almost like raw material lah ya gitu ya. Maksudnya datang belum ada label dan seterusnya, maka masuk. Oke. Dari ladang, kemudian ini masuk ke pabrik untuk difermentasi dan seterusnya, dan kemudian di-brew dan, dengan, nilainya bertambah. Jadi ini 1,18, ini sorry, bacanya kayaknya $1.18. Ini 34 sen, itu ya per botol. Dan di sini untuk packaging-nya yang akan diterima distributor, ini sudah nilainya menjadi $3,36. Ini aja kan $1.52, ini aja udah 50% dari, naik 100%, almost 100%. Nambahnya ya, 2 kali lipatnya nih
dari brewer ini cuman dibotolin doang, ditempatin doang, belum dilabelin, itu segini. Nah, kalau udah dilabelin, masukin kotak, dibungkus, pokoknya bagus, diterima oleh distributor nilainya segini. Kemudian transportasi menjadi nilainya segini. Maka nilai transportasi itu berarti membebani per botol, ini kalau nggak salah per botol. We assume it is per botol ya atau per package ya. 1,26. Nah, jadi kalau misalnya end price-nya 6,99 ya, terus di transportasi dia membebani 1 berapa sen? 26. Nah, kan kita kan kemudian dari sini aja kita bisa melakukan pemeringkatan persentase mana yang sebetulnya memiliki beban paling tinggi. Nah, coba teman-teman dilihat dulu sekarang kira-kira mana yang membebani perusahaan paling tinggi dari selisihnya ya. Boleh 2 menit ya. Dan harus ada yang jawab. Kalau nggak jawab ya kita nggak geser-geser. Ada? Mana yang paling tinggi? Silakan langsung dijawab ya. Bu, gimana tadi? Maaf, putus-putus soalnya tadi. Kurang dengar. Soalnya Silakan gimana? dihitung mana yang membebani perusahaan paling tinggi. Bu, Ya, di pembuatan birnya, Bu. di pembuatan birnya. Iya, Kenapa? karena di situ yang harganya paling tinggi, Bu. Berapa totalnya? 3,36. Kamu bacanya gimana coba? Kenapa kamu pikir itu dibuat? Buatnya pakai apa? Tadi siapa? Anissa ya? Ada yang lain punya pendapat lain? Padahal tadi saya udah step by step loh ya. Dan saya sudah mention gitu. Silakan, ada yang berpendapat lain? Ini saya ngomong sejam aja tenggorokannya begini nih. Anyone please? Gak move on. Ini ngitungnya
belum pakai rumus loh, Dek, cuman tambah kurang loh. Even cuman ngurangin. Oh, saya Bu, Boleh, mau Del? jawab. Silakan. Yang paling membebani itu di grocery-nya, Bu. Di grocery itu maksudnya gimana? Supply chain yang dari grocery ke konsumen. Oke. Sip. Ada lagi? Itu selisihnya besar. Ya, berapa poinnya? Berapa angkanya? Delva? Delva. Berapa tadi angkanya yang paling besar? 2, sebentar ya, Bu. Soalnya nggak dihitung komanya. Oke. Ya, lempeng. Ini baru slide kedua ya? $2,37, Bu. Oke, siap. Thank you, Delva. Ada lagi? We already have 2 different answer. Kita sudah dapat 2. Cobalah 4 aja sekalian beda ya. Satu lagi, last one. Coba Bu. Silakan, Panji. Kalau menurut saya itu dari brewer itu ke distributor. Soalnya kalau yang dikatakan Delva tadi itu bebannya Bentar. sama Berapa distributor. angkanya? Berapa angkanya? Apanya Bu? Yang Kata kamu paling selisihnya. besar. Ya, berapa? Selisihnya itu 2,18 dolar 2,18 itu dari mana? dari brewer Oke, ke distributor. brewer ke distributor. Soalnya kan Oke. tadi pertanyaannya yang membebani perusahaan. Benar. Oke. Oke, thank you Panji. Delva sama tadi siapa satu lagi? Delva sama Anissa. Oke. Ya. Ya. Jadi gini ya. Sayangnya angkanya tadi angkanya berapa? Oh ya, 2 sekian. Oke. Panji kalau dari ini perhitungannya harusnya sangat detail dan banyak sekali. Panji jawabannya benar, tapi sayangnya hitungannya salah, gitu ya. Dan benar angka dan siapa tadi? Delva juga benar ngitungnya. Angka dari grocery ke end customer juga benar paling tinggi, tapi bukan membebani perusahaan, itu adalah marginnya, gitu ya. Nah, ini memang adalah kemudian makanya saya bingung ini kenapa materinya seperti ini sedangkan harusnya kalian sudah ada di kemarin Pak Supri kali ya. Ini saya tuh juga nggak mempelajari materi yang dari Pak Supri jadi Pak Suprianto. Nah, jadi saya coba balancing. Jadi gini, ketika kita mau ngomongin ongkos produksi, jadi mengetahui selisih dari ketika barang dikirimkan dan ongkos produksi berapa sih ya bahan mentahnya? Itu tadi Panji hanya mengurangi 3,36 dikurangi 1,18. Padahal itu 1,18 itu hanya ngomongin botolnya gitu. Nah, ngomongin hops grain ini, grain itu gandum karena bir itu dari gandum. Gandum ini fermentasi itu ongkosnya itu 34 sen gitu. Jadi harusnya 3,36 ini dikurangi 1,18 plus 0,38 tutup kurung gitu. Jadi angkanya untuk penyediaan bahan baku, sorry,
untuk penyediaan bahan baku itu 1,52 gitu ya. Jadi yang ini nih, oke, kita coba oret-oret di sini aja ya. Jadi penyediaan bahan baku itu mana? Let me draw ya. 1 karena 1,18 ditambah 3,4 jadi itu 1,52. Ini bahan baku ya, material bahan baku. Mana saya nulisnya? BK aja ya, bahan baku sama BP dong gitu, oke. Terus kalau udah jadi barang, nih, kayak misalnya itu kan air, bir, aduh mohon maaf ya ini contohnya bir ya. Air udah dimasukin botol, ya kan? Belum diapain nih, next-nya apa nih kayak ini ada peye tempe, ya. Kalau mau dijual gimana caranya? Bisa nggak kayak gini langsung dijual? Bisa, harganya satunya 2.000 atau 1.000 gitu kan. Maka dia harus masuk ke sini ya. Tuh, nih produknya orang Tanggamus. Tanggamus apa? Oh Gisting. Satiem. Mana guys? Tuh gue ada kayak beauty vlogger nih gini-giniin. Si Satiem harus masuk ke sini baru dia bisa dijual. Ya kan? Ini udah setengah, itu yang udah mau habis, ini yang masih setengah tuh. Baru bisa dijual. Artinya apa? Dia harus di packaging. Ya. Packaging itu biaya apa sih? Packaging itu biaya marketing, pemasaran. Karena apa? Karena di situ ada logo perusahaan, di situ ya. Logo perusahaan itu ada berarti ada merek itu kan brand recognition ya, brand awareness, apapun yang di marketing itu loh. You mention it, they all in the package. Jadi dari 3, nilainya tadi yang itu 3,36 dikurangi 1,52 itu nilainya benerin ya kalau salah ya. 1,74. Kenapa dia greget? Ini adalah biaya packaging ya. Biaya pengemasan. Kemas. Oke. Nah, setelah dikemas karena ada tulisan distributor, harusnya sudah terbayangkan gitu bahwa ketika barangnya udah jadi, apa yang dilakukan oleh distributor? Mendistribusikan. Maka beban yang dimaksud adalah beban transportasi gitu ya. Beban transportasinya tadi 4, sekian dikurangi ini. Gitu ya, karena kan dia ngomongin value yang di-receive sama ini. Selisihnya 1,26. Dan 6,69 dikurang 4 sekian-sekian itu yang tadi disebut oleh Delva ya. 2,37. Duh, repot banget deh. Ini adalah margin. Kenapa? Karena kan kita keuntungan didapat dari coba orang finance. Keuntungan didapatkan dari revenue, right? Revenue itu apa? Penjualan. Jadi pendapatan perusahaan itu didapatkan dari penjualan. Apakah penjualan itu sudah termasuk margin? Jelas, tapi berapa marginnya? Jadi dari nilai jual 6,99 ya. Ini marginnya 2,37. 50% juga nggak nyampe ya. Harusnya kan kalau 50% sekitar 3,49,5. Enggak ya. Udah ada koma lagi ya. 495 gitu ya. Oke, so far ngerti nggak maksud saya? Karena ini bentar lagi saya wipe up ya. Ada boleh dihapus sekarang? Boleh dihilangkan sekarang, kita balik ke gambar tadi. Klik. Bu, Ya. yang 6,99 ini tadi gimana?
6,99 itu adalah harga jual, produk. Oh, Oke. oke oke. Kayak misal, makanya susah ya, makanya kadang-kadang, saya harus mikir, kasus yang, kelokalan banget deh, supaya si mahasiswa gampang ngerti. Nah, itu yang kadang-kadang bikin saya males ngajar. Ya Allah males ngajar, nanti gua nggak digaji, jangan ngaduin ke pimpinan saya ya. Mana ya contohnya? Entar lagi nyari produk mana yang bisa diiniin. Rumah saya berantakan, lagi berantakan. Tapi I cannot find, cek. Janji Jiwa jualan es kopi, susu, setahu saya 18.000 ya, benar ya 18.000 ya? Udah pada nggak beli Janji Jiwa lagi tah? 18.000 atau berapa? Ya kopi kece, kopi susun deso 18.000 gitu ya. Nah, dari 18.000 berapakah keuntungan yang didapat oleh kopi kece? Kira-kira berapa? Kita kira-kira aja. Ada yang mau mencoba-coba? Kertasnya dibuang sayang banget. Kertas persen. Ayo, knock knock. Anybody? Halo. Halo? Dari Saya Bu, boleh Delva silakan. harga dari kopi kece ya Bu ya, Ya. keuntungannya ya? Ya. Kopi kece itu kan kisarannya kan, rata-ratanya kan 20 ribuan. Kita ambil satu produk aja, jangan rata-rata. Contohnya itu, ini espressonya ya Bu, harganya itu 18.000. Oke. Terus di situ marginnya berapa? Apakah kita bisa langsung ngomongin margin Delva kira-kira? Keuntungannya? Belum sih Bu. Belum ya, oke. Soalnya kan, untuk bahan bakunya, sama bahan baku, alat, sama, baristanya juga kan cost-nya kan dihitung. Bahan baku, terus apa? Alat. Barista sama alat. Terus apa lagi? Silakan yang lain mau tambahin? Sewa tempat paling Bu. Apa? Tempat juga nggak sih? Sewa tempat. Tempat. Oke. Ya, Ada sewa lagi? tempat. Pengemasan Bu. Kemasan. Ya. Ada lagi? Promosi Bu. Promosi. Bentar, saya kecilin dulu. Ini kemana lah yang kecilnya? Lah. Ada lagi? Kira-kira? Oh ini formatnya. Ada lagi? Kira-kira aja ini mah. Cukup? Pajak Bu. Pajak. Ada lagi? Cukup ya? Kita cukupkan saja. Ini keuntungan. Margin. Nah, jadi ketika teman-teman juga belajar di keuangan ya, di finance, ya saya tulis keuangan ya. Harus diingat betul bahwa income
Mohon maaf ini saya belajar keuangan pakai bahasa Inggris, jadi saya ngertinya yang pakai bahasa Inggris, sombong banget ya. Bentar saya geser dulu. Ya. Oke. Aduh. Salah lagi gimana sih nih? Itu ada yang namanya sales gitu ya. Apakah income dan juga ada yang namanya margin. Nih, berarti bahasa Indonesianya pendapatan atau penjualan ya. Nah, kalau bahasa awam kita tuh juga sering bilangnya omset. Omzet nih, omset. Jadi, wah omsetnya sekian miliar. Santai aja, paling dia untungnya berapa ratus juta gitu. Tetap aja duit, Bu. Iya. Margin atau keuntungan atau profit atau laba. Nah, jadi mau susah makanya dia ada capaian, ada yang kemudian tentu saja di finansial juga pasti terefleksi harusnya mana yang dinamakan sebagai fixed cost dan kemudian mana yang floating cost gitu. Saya lupa apa ya, awalnya fixed cost pokoknya. Jadi kayak tadi kan sewa tempat itu udah nggak bisa diganti tuh, pasti dari month per month atau year per year itu most likely sama gitu. Atau misalnya dengan jumlah minimum karyawan tetap itu minimalnya berapa, maka fixed cost-nya adalah untuk bayar gaji karyawan itu sekian. Nah, jadinya ada floating expenses gitu. Misalnya ketika ada jumlah magang, karena orang magang cuma dikasih uang makan dan seterusnya. Nah, representasi dari inilah gitu ya, si bahan baku, gaji barista, investasi alat, sewa tempat atau beli tempat gitu ya, dan juga kemasan, promosi dan pajak. Nah, ini yang kemudian pasti membebani perusahaan. Refleksinya nanti di perhitungan di keuangan, di mata kuliah ini juga sebetulnya ada perhitungan soal besaran berapa per produk, berapa menguntungkan lah gitu, kurang lebih gitu, keuntungan yang didapatkan per produk. Namun kalau misalnya di keuangan, manajemen keuangan, maka yang dihitung adalah berapa investasi, berapa keuntungan return on investment, berapa keuntungan yang didapatkan dari per investasi, atau berapa yang kemudian return on asset. Jadi pembelian pada aset itu memberikan keuntungan berapa. Oke, kita beli tempat atau aset. Makanya kemudian harus tahu betul kenapa kita nggak apa-apa sewa ataupun ya udah jangan sewa lagi, harus beli. Karena ketika kita melakukan pembelian aset gitu ya, pembelian aset berarti dia akan memberikan beban operasional dan pengurangan nilai. Saya lupa sih apa sih namanya kalau pengurangan nilai yang tiap tahun menurun gitu. Ada depresiasi, penyusutan ya. Ada penyusutan kan? Gedungnya iya ada penyusutan. Tapi kan sebetulnya nanti kalau di aset tanah sebetulnya dia ada penyesuaian untuk harga per meter square-nya gitu. Jadi, nah ini balik lagi seperti yang saya tadi jelasin, ini akan semakin kompleks dan semakin baik jika teman-teman sekalian memiliki pemahaman yang juga sangat mendasar dan juga sangat luas terkait topik-topik di mata kuliah yang lain. Jadi yang lalu-lalu juga saya sudah sempat bilang pasti kan, ya lo lagi nongkrong gitu ya, lagi nongkrong di mana lo lihat, oh ini tuh gini, ini gini. Ada coffee shop yang tiap hari dipakein seragam, ada coffee shop yang penting warnanya sama,
atau yang diseragamin yang mananya apa segala macam, itu terkait sama kemudian beban per orang yang harus dikeluarkan gitu ya, pelayan ataupun barista gitu, itu tuh berapa gitu, berapa rupiah ketika dia menerima. Maka ketika melakukan perjanjian dengan karyawan tersebut, misalnya, barista ini ada sebelum mulai ini minimal tidak boleh mengundurkan diri dalam kurun 3 bulan atau, eee, harus bekerja selama sekian bulan, jika mau berhenti harus memberitahu perusahaan untuk segala macam. Nah, ini terkait sama biaya operasional yang kemudian harus dipertimbangkan oleh perusahaan, gitu. Jadi jangan-jangan ternyata dari Rp18.000 per cup, keuntungan cuma dapat Rp2.000 gitu loh. Maka dia harus maka ketika kita mau ngomong how many cups that we have to sell. Nah, ini begitu kita ngomongin berapa cup yang harus dijual, berarti kita ngomongin di pemasaran. Dari ngomongin topik nih operasional, kita udah nyerempet tadi di keuangan dan ketika mau ngomongin how many cup that we have to sell, berapa cup yang harus kita jual, kita larinya ke penjualan, ke pemasaran gitu loh. Jadi, eee, makanya kadang-kadang saya juga sangat senang gitu ya, oh iya ya bagus juga lah gue bukan balik ya, tapi, memperdalam ilmu yang saya dapat ketika saya S2 dan juga terlibat diskusi yang cukup panjang sama, rekan-rekan atau orang-orang di luaran yang konteksnya pebisnis gitu. Ini sangat menarik gitu. Tadi aja, waktu nungguin kalian berhitung-hitung, jadi packaging itu adalah bagian dari pemasaran ya. Packaging itu kan membebani paling tinggi dan itu, membebani sekitar 25% dari harga jual per paketnya gitu. Karena kan tadi, dijualnya per pack, per 6 can gitu atau 6 bottle gitu. Jadi itu, apa, eee, pemasarannya packaging-nya itu membebani 25%. Which kalau misalnya kita analogikan, analogi itu kita sama-samain gitu ya, benchmarking-in gitu ya, oh packaging ini 25%, jadi dari 18.000, 25%-nya berapa tuh? 4.500 ya? Ada yang biasa ngitung cepet nggak? Jadi kalau mau, jago hitung cuan emang harus dilatih, tuh. Mungkin udah ada ya yang jago ngitung cuan ya. Karena kalau misalnya nanti projecting, finansial, kemarin kan saya lagi diajakin teman saya untuk jadi, coach atau mentor di program inkubator bisnis ya. Saya cuma tanya, "Jadi butuh berapa uang?" Kita butuh sekitar 9 juta Bu, apa 20 juta apa berapa juta kemarin ya? 20 juta, 20 juta buat berapa bulan? 3 bulan. Terus kalau 3 bulan nggak nyampe, mau tutup gitu perusahaannya. Padahal kan kalau perusahaan mau bagus ya, dia harus projecting, minimal 1, 3, dan 5 tahun. How many investment that they have to receive. Investasi dihitung berdasarkan, ini, pengeluaran-pengeluaran ini apa saja. Oke, ada pertanyaan sebelum saya clear? Ini senario aja ya, belum tentu benar yang ini ya, karena makanya ini yang kemudian, menarik jadi topik skripsi sebetulnya per coffee cup itu how many, rupiahs that, company spend. Kayak gula, oke gula 1 kilo itu berapa belas ribu sekarang, berapa 20.000 apa? Maaf ya saya nggak kebagian beli gula jadi nggak hafal. Tapi kan dipakai ya Anggun silakan mau tanya apa? Apa kepencet? Mau nanya Bu, Oke boleh silakan. kan tadi kata Ibu, gimana caranya kita menjual barang itu lebih murah daripada kompetitor-kompetitor. Sedangkan, gimana ya Bu, kemarin, saya dapat, informasi dari kakek saya yang tinggal di Padang kalau di Sumatera Barat itu nggak ada kayak kayak sejenis, Indomaret, Alfamart, ataupun supermarket itu agar warga di sana itu, apa,
bisa bersaing gitu, Bu. Itu termasuk memberikan gimana ya cara ngomongnya? Itu termasuk ini enggak sih, Bu, menghambat atau menghambat perkembangan di sana gitu, Bu? Oke, thank you. Mmm, satu sebenarnya itu topiknya di mata kuliah yang lain lagi ya. 2 nggak cuma di Padang sebetulnya, waktu saya main ke Balikpapan, Samarinda juga nggak ada, tapi saya nggak tahu apakah kemudian itu berubah. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, maka kita nggak ngomongin bisnisnya, tapi kita nggak ngomongin entitas bisnis ya, yang artinya kita nggak ngomongin Alfamart atau Indomaret, tapi kita ngomongin bagaimana kemudian kebijakan pemerintah, public policy, kebijakan umum, yaitu yang pemerintah ini adalah dalam konteks ini adalah pemerintah daerah melakukan kebijakan dengan tujuan melindungi produsen atau penjual yang ada di daerahnya. Gitu. Dan jadi itu kalau ngomongin konteks bisnis, ya iya bolehlah dibilang memang itu pasti menghambat gitu. Jadi tidak ada ekspansi chain chain besar gitu ya, tidak ada waralaba gitu, jadi tidak ada franchising gitu di situ. Apakah itu baik atau buruk, maka daerah tersebut yang harus atau masyarakat itu tersebut yang harus menentukan. Dan kalau pemerintah dari segi pemerintah sendiri, mereka merasa seperti yang tadi Anggun bilang, harus yang bersaing harus masyarakat itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai merugikan karena gini kan, ditakutkannya ketika Indomaret dan Alfamart nongol, toko-toko kelontong tutup sehingga di sektor informal yang ada di masyarakat itu jadinya terganggu sehingga tidak terjadi konsumsi. Pada akhirnya mempengaruhi, pendapatan atau penerimaan pajak daerah sebetulnya. Yang harus juga pemerintah concern sebagai consideration buat teman-teman, ketika ngelihat perhitungan bagaimana kemudian, suatu daerah dianggap, maju gitu misalnya, dengan kebijakan itu maka pemerintah mungkin, menolak adanya investasi gitu. Nah kalau investasi itu kan harusnya merupakan performa yang baik untuk suatu daerah gitu kan. Investasi dan juga kemudian penerimaan pajak, karena begitu orang investasi pasti dia membayar pajak gitu. Apakah kemudian pajak yang akan dibayar oleh Alfamart atau toko kelontong akan lebih baik kalau siapa yang bayar gitu loh. Tapi balik lagi, yang diutamakan bagi pemerintah dalam hal kebijakannya dalam hal ini adalah untuk memenangkan, kearifan lokalnya gitu, memenangkan, kepentingan bersamanya, bukan cuman sekedar, UUD, ujung-ujungnya duit, gitu. Dan sorry to say sebetulnya itu topiknya ada di makroekonomi ataupun di mana ya, ya atau di PIPol, karena itu topik saya minggu ini, gitu ya. Tapi buat insight aja dari teman-teman. Ada lagi sebelum saya, close yang bagian oret-oretan? Saya close aja lah ya. Ada lagi? Boleh, Anggun silakan. Kalau misalkan saya pernah baca kayak perusahaan Spotify itu dia kayak punya kerugian berapa ratus juta atau berapa miliar gitu, Bu. Nah, tapi sedangkan perusahaannya sendiri aja masih berjalan sampai sekarang. Nah, itu bisa gimana, Bu? Bisa terus berjalan walaupun dia rugi gitu. Oke, teman-teman minggu lalu saya ngomongin startup kan, benar kan ya? Wih, saya ngomongin startup 2 minggu yang lalu. Even di startup juga kasih contoh bahwa, aplikasi apa namanya? Aplikasi yang buat tunanetra itu sorry, buat tunanetra ya? Atau orang-orang jompo, saya lupalah. Aplikasi itu tidak bisa generating money. Gimana Bu kalau misalnya dia masih
kok dia masih berjalan karena satu, people use their application dan dia punya bank data, gitu ya. Jadi ini part of how can I say Internet of Things atau, bagaimana kemudian data-data yang ada di cyber itu merepresentasikan juga kekuatan perusahaan itu sendiri. Spotify, eee, brand equity-nya atau misalnya brand, recognition-nya di society, di masyarakat secara global, itu bagus banget. Makanya kemudian, dia merugi, ya dia hitungannya rugi, tapi, rugi mungkin per tahun ini. Karena apa? Karena nggak ada biaya langganan, akhirnya dia perbanyak iklan. Kemudian gimana caranya biar iklannya lebih banyak? Karena kalau dari YouTube kan dia memang generating dari playlist apa, per watching-nya ya, per, time watching-nya gitu ya. Apa sih bahasanya? Gue nggak ngerti deh. Bahasa ininya belum fasih, jadi saya belum paham, maaf ya. Tapi Spotify saya nggak tahu apakah dia memiliki skema yang sama gitu kan. Tapi dia, kenapa dia harus berbayar untuk yang premium? Karena dia mau bayar royaltinya ke para, harusnya dia juga melakukan itu, bayar royalti ke si para, pemilik lagu gitu. Makanya kalau saya gimana yang bisa berjalan karena dia memiliki, nilai perusahaan yang bagus gitu ya. Saya nggak tahu nilai sahamnya berapa, tapi dia pasti memiliki nilai saham yang bagus. Dengan begitu dia harus mempertahankan sampai ada yang membeli perusahaannya atau mendatangkan investor tambahan atau kalau tidak dia harus meningkatkan sales setinggi-tingginya. Again and again, that is a business decision. Bukan topik mata kuliah ini sih. Begitu, kurang lebih begitu. Tapi, yang akan sangat membantu teman-teman dalam memahami misalnya the dynamics of the business, condition adalah kalian juga harus memahami, model-model bisnis yang dilakukan oleh, tiap perusahaan gitu. Jadi ada yang, mati-matian bayar, social influencer, ada yang mati-matian, promoting via Facebook, AdSense, ada yang via bikin konten dan seterusnya. Nah, itu adalah, streaming channel marketing yang kemudian di-pick by the product or by the company, to promoting their sales. Maka, selalu muncul, penelitian yang mana yang mempengaruhi keputusan pembelian terkait suatu produk, apakah yang A, B, C, D, E, gitu. Jadi dia, generating biasanya makanya, I think, 2 years ago lah ya, atau 3 years ago even, itu, Adinda mau tanya? Ada yang mau tanya? Ini kepencet sepertinya, oke baiklah. Apa tadi? Ya saya lupa karena distraction. Ya model bisnisnya kita harus pahami, karena ada yang, ternyata, marketing expenses-nya tidak terlalu tinggi dan dia mampu nge-boost, penjualannya ternyata melalui networking yang dia punya ataupun misalnya dia melakukan, skema bisnis yang seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini, ya teman-teman harus juga, ini ada satu buku yang bagus sebetulnya, Business Model Canvassing, bagus buat kalian yang lagi mau ngelihat, sebetulnya ada skema bisnis seperti apa saja yang muncul di dunia ini dan kemudian kayak, oh ya ada, oh bukunya susah banget nih diambil tapi. No, I think, oh di sini. Karena kemarin, oh nggak bisa saya ambil di atasnya ini. Ini saya juga kemarin baru beli buku judulnya Social, Startup Success gitu ya. How the best non-profit launch, scale up and make a differences. Kalau saya karena saya, sukanya nyeleneh gitu ya, buat saya, ilmu yang saya dapatkan dari ilmu administrasi bisnis itu bisa diaplikasikan tidak hanya dalam entitas bisnis. Namun juga entitas lain yang
Ini ada masak yang pedes-pedes. Entitas lain yang membutuhkan keputusan bisnis. Yang artinya misalnya gimana caranya dengan duit segini tapi gue bisa survive, gimana kalau misalnya gue nggak punya donor, tapi pengen organisasi ini maju, bagaimana caranya dan seperti itu. Oke. Ada lagi yang nanya? Nggak ada ya? Saya kembalikan ke sini. Oke. Ini baru slide 2 loh. Ini slide 1-nya yang ini loh. Ini kok nggak jalan? Dan ini saya mau ngitung lagi. Oke, ini 1 ya, ini 2. Oh, baru 2 loh, udah mau 1,5 jam. Masya Allah, Masya Allah. Oke, again and again ini di buku bahasa Indonesianya tentu saja translate-an ada bahasa Indonesia, tapi saya malas ngetik ulang ya. Nggak punya ajudan kan kalau di sini, kalau lagi WFH gini mah nggak ada. Oke. Ini teman-teman, nah yang tadi kita diskusikan sebetulnya, saya mikir lagi. Oh ya, yang tadi kita diskusikan dari gambar yang sebelum ini, itu sebetulnya itu tadi yang sebetulnya menegaskan saya bahwa teman-teman dengan sumber informasi yang saya pikir teman-teman pasti ngerti, ternyata banyak sekali interpretasi dan tidak mudah dipahami. Yang satu ada yang bilang yang tadi kan Panji bilang yang botol produk yang tinggal yang mau dijual sebelum di packaging itu hanya 1,18. Yang lainnya harusnya dinyatakan sebagai margin dianggap beban operasional. Tadi Anissa saya lupa bagian yang mana. Oh ya, bagian bahan baku. Karena 0,34-nya tidak ditambahkan sebagai pengurang. Nah, adanya tiga ragam jawaban ini menunjukkan bahwa bagaimana informasi yang saya sajikan itu, tenang ya, batuknya gara-gara ada yang masak cabai, bukan karena insya Allah bukan karena penyakit. Itu teman-teman banyak sekali. Nah, makanya kalau misalnya lagi online gini, ya iya saya bisa koreksi. Tapi kan dari tadi aja dari 77 yang ada, cuman 3 yang jawab. Berarti kan artinya cuman 3 yang bisa saya koreksi secara live. Nah, yang 74 lainnya gimana? Kan ada yang nggak bisa ya. Ada yang nggak ngerti nih ngomongin apa nih 4 orang nih. Dan itu adalah PR buat saya. Jadi teman-teman mohon agak bersabar gitu ya. Dan mungkin minggu depan, pokoknya sebelum UAS saya akan berusaha untuk menyiapkan video-video yang dapat menjelaskan. Biasanya saya berusaha video penjelasan itu di bawah 10 menit, namun karena materi kita cukup banyak gitu ya, maksudnya cukup butuh penjelasan yang mendetil, maka ya saya akan membuat beberapa video gitu ya. Karena apa? Karena mata kuliah ini menjadi mata kuliah dasar untuk kalian the next ini. Jadi walaupun mungkin tidak akan saya bebankan sebagai soal di UAS gitu ya, atau saya tidak akan meminta analisis tersebut sebagai bahan evaluasi saya, tapi saya mohon teman-teman nanti tetap mengakses informasi tersebut. Dan tentu saja saya juga sebagai dosen juga mendorong kemandirian teman-teman untuk mengakses materi terkait mata kuliah ini yang di mana saja. Oke, balik lagi ke sini. Prolognya panjang banget, gue udah kayak mau jadi pidato presiden. Howly Furniture menghabiskan 60% penjualannya di supply chain. Oke. And has a current gross profit ya 10.000. Oke. Gimana tuh coba? Coba pelan-pelan dihitung. Ini aja saya nggak ngerti ngitungnya kemarin, coba-coba kok gue nggak ngerti. Oh iya.
Oh, di bawah udah dihitungin. Oke. Kita baca dulu ya. Jadi 60% dari penjualan itu masuk ke rantai pasokan. Nah, dan sekarang keuntungannya 10.000. Oke. Di sini nih ya. Di current situation ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Salesnya 10.000, profitnya 60.000. Maka disenariokan, ini template yang dia buat untuk furniture. Ada cost of manufacturing, production, kemudian ada fixed cost. Fixed cost ini yang itu gaji karyawan, tempat, dan seterusnya. Oh, I can have this. Ini ya. Apa aja deh. Nah, ini nih. Kejauhan. Nggak bisa dihapus. Oke, yang di sini ya, di current situation ini ya, dia kecoret. Apa inilah, ini current situationnya ya. Jadi dari 3 baris itu kita bisa senariokan seperti ini ya. Gunakan tabel di bawah untuk melakukan analisis. Oke. The current material cost and production cost ya adalah 60 dan 20%. Oke, dia masukin 60 sama 20% respectively of sales. Oke. With the fixed cost at constant 10.000. Oke, dimasukin 10.000. Saat ini 10.000 itu fixed cost. Akhirnya is a constant. Dia nggak akan berubah. Ya jelas lah namanya fixed cost. Makanya di di 2 tabel di sebelahnya itu dia tetap 10.000 ya di fixed cost, lihat ya. 10.000. Oke. And then analysis indicates that improve in the supply chain would reduce material by 83%. Would produce and profit again how much regular income would produce in the same result. Oke. Dia diminta untuk mengurangi material cost 8,3%, yaitu sebesar 5.000. Jadi 55.000 di sini, sehingga itu menjadi pindah ke bawah. Ini supply chain strategi. 15 profitnya jadi 15.000 ya. Tapi kalau misalnya akan will produce 50% net profit, which whereas 25% increase in sales would require the same produce result ya. Nah, ini yang fixed cost-nya sama. Nah, yang lain berubah. Kalau misalnya dengan sales strategi, dengan meningkatkan penjualan saja ya, untuk mendapatkan keuntungan yang sama, kalau di sales strategi dia harus mencapai penjualan $125. 125.000 supaya dapat 15.000. Nah, tapi dengan menurunkan cost of material sebesar 8,3%, maka keuntungannya didapatkan sama. Jadi pertanyaannya adalah mana sih kebijakan yang akan dipilih oleh si perusahaan? Kenapa? Gitu. Kalau di sini kan pasti teman-teman juga mungkin akan bilang supply chain strategi lah Bu, gitu kan? Kemudian kan di bagian operation ya, atau di bagian purchasing, supplier purchasing, dia harus ngecek supplier mana yang bisa gua tekan harganya, gitu ya. Artinya ketika melakukan habis ini kita akan bahas. It's quite very long discussion ya today. Aku agak lelah. Berarti dia harus deal-dealan. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau harga yang lebih rendah di bawah pasaran, itu akan mengkonsekuensikan kita harus bundling yang lebih banyak atau misalnya kita harus cari supplier baru. Nah, itu juga sangat berkaitan sama
kebijakan bisnis yang harus dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan sama operation gitu. Sedangkan kalau misalnya cuman mau ningkatin profit aja dan material cost dan yang lainnya udah nggak bisa diutak-atik lagi Bu, Pak. Ini udah paling maksimal, udah paling efektif dan efisien. Would you like please do not change our operation decision. Please push up our marketing sales person aja deh gitu. Gitu. So far ada pertanyaan? Nah, gini ya teman-teman, teman-teman udah kayak gue best friend lo pada ya. Ini yang kemudian sebetulnya teman-teman mahasiswa bisa lihat ini sebetulnya secara naratif ya, soalnya itu hanya 8 baris. Namun ketika ditabulasi dia menyajikan informasi yang sangat bagus gitu ya. Oh ini nilainya sekian dan misalnya pertanyaannya kan saya sederhana aja misalnya kalau misalnya mau buat UAS ya. Jika Anda adalah pimpinan perusahaan ini, dengan pertimbangan apa yang Anda akan ambil dan jelaskan mengapa dan meyakinkan kepada saya bahwa keputusan Anda adalah benar dan sangat tepat untuk kondisi perusahaan saat ini yang saat ini isu utama dunia adalah penyebaran virus COVID-19. Panjang kan? Kamu mau bikin penjelasan 2 halaman penuh bisa, 1 halaman penuh bisa, cuman kekompleksitasan jawaban Anda sekalian itu juga pasti mempengaruhi penilaian saya dan tentu saja menunjukkan how far you know about the business topics. Gitu. Ini ada lanjutannya adalah bagaimana kalau misalnya mau ditingkatin gross profit-nya meningkat jadi 20.000, apakah kemudian apa yang terjadi peningkatan di mana? Ini kan kalau supply chain strategi mas sengsara amat. Maka apa yang harus dilakukan gitu. Ada pertanyaan? Oke. The simple thing, simpelnya Ibu ngeselin ya. Oke. Apa yang mungkin diakibatkan? Ini karena kan saya tadi a very hard thinking, very hard. Kayak trying so hard aja. Apa yang mungkin diakibatkan oleh kapal Bakauheni Merak Eksekutif pada ketersediaan pasok di Provinsi Lampung atau sebaliknya? Ngaruh apa enggak? Ada yang mau komentar biar cepet-cepetan? Ntar saya tutup aja deh. Ternyata 6. Nanti kita skimming aja ya. Boleh, silakan. Delva boleh? Pengaruh sih, Bu. Pengaruhnya gimana? Iya, cuma pengaruh doang malah. Pengaruhnya gimana? Ini ketersediaan pasok berarti kita ngomongin bisnis ya, bukan ngomongin end customer ya, yang bukan ngomongin pengguna jasa kapal ya. Oke, kira-kira pengaruhnya gimana? Ini kan kita there is no right and wrong answer ya. Silakan Delva. Ini kayaknya Delva pengen cepat selesai ya. Jadi cepat jawab terus. Enggak sih, Bu. I'm just kidding. Oke, terus silakan. Kapal itu kan moda transportasinya ya, Bu. Ya. Jadi kan kalau moda transportasinya itu terhambat, secara nggak langsung kan ketersediaan pasoknya di Lampung juga terhambat gitu. Oke. Udah. Ada lagi? Enggak, oke. Ada lagi yang lain? Ibu saya mau coba, Bu. Boleh. Kamu panggilannya Tiara Stefani ya? Iya, Stefani. Oke, silakan Stefani. Ini kan dari pertanyaan Ibu kan Ibu fokusnya di kapal Bakauheni Merak Eksekutif. Gimana kita tahu kalau eksekutif berarti kan dia price-nya itu lebih gede daripada kelas yang biasa. Kalau misalnya
kalau misalnya diantarkan pakai kapal Bakahuni Merak Eksekutif, otomatis dari segi waktu itu juga lebih singkat untuk pengantarannya. Mungkin emang fee-nya lebih gede, tapi buat pengantarannya itu lebih cepat. Jadi, untuk memastikan ketersediaan pasok di Provinsi Lampung, itu mungkin lebih dapat bisa diukur waktu pasnya gitu, Bu. Jadi, Oke. jadi misalnya, barangnya dibutuhkannya hari apa, jam berapa, karena, eee, memakai, kapal eksekutif, waktunya itu lebih cepat, jadi bisa, gampang disesuaikan dengan, si customer itu mau barangnya itu sampainya kapan. Kalau menurut Oke. saya kayak gitu. Yes, oke. Terima kasih Stephanie. Ya, itu jawaban yang more likely I want to you have gitu ya. Jadi kenapa harus ada kapal eksekutif saya masukin? Karena Andrita mau ngomong, Andrita Cika mau ngomong? Enggak? Oke. Sebelum saya lupa saya lanjutin ya. Saya kan lupaan orangnya. Oke, kenapa saya bilang kapal Bakauheni eksekutif? Karena saya juga mau melihat apakah kemudian pengetahuan mahasiswa, ini saya mejem-mejem soalnya antara silau dan menyusun kalimat supaya lebih bagus ya. Saya kan orangnya suka salah ngomong. Kapal Bakauheni eksekutif ini adalah suatu produk yang ditawarkan oleh, saya lupa BUMN-nya apa ya, satu produk gitu ya, menawarkan jasa. Nah, apakah kemudian dia boleh mengangkut truk-truk pengantar barang? Nah, itu sebetulnya harus dicek lagi, boleh nggak ya gitu. Kayaknya nggak boleh deh. Mungkin kalau boleh dia ukurannya kecil, karena mungkin karena jenis kapalnya tidak sama seperti yang nyebrangnya 3 jam. Nah, tapi dengan kecepatan seperti yang tadi Stephanie udah bilang, kecepatan pengantaran atau kecepatan transportasi tersebut, maka dia mampu melakukan services lebih baik gitu ya. Sehingga bisa misalnya bisa melakukan same day services gitu ya. Atau ya the only thing that I imagine adalah same day services. Dipesan pagi sore udah nyampe di Lampung. Dan itu adalah eksklusivitas. Nah, balik lagi dan ini tema yang ini saya mohon maaf ya karena saya tidak mungkin mengajar pemasaran karena yang ngajar pemasaran tuh udah pakem-pakem ya. And then buku-buku pemasaran saya udah pada tua-tua. And then all over the place, I don't know where they are. One of the big book that I have itu ada di kampus. Ini yang kemudian kita yang di strategi pemasaran itu kita mau cost leadership atau sebetulnya kita mau meningkatkan customer value melalui niche market gitu atau meningkatkan melalui jasa yang maksimal gitu. Jadi ini adalah sasarannya berarti adalah orang-orang yang rela membayar lebih for the greatest customer satisfaction gitu dengan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi gitu loh. Ya kan karena dia mau bayar lebih gitu supaya bayarnya cepat nyampe. Barang-barang apa aja yang bisa dilakukan seperti itu ya terserah gitu kan. Karena misalnya apakah itu kemudian just tipper yang bisa melakukan PP tiap hari Jakarta Lampung. Semoga bukan pas Covid ya. Itu bisa memberikan ini gitu loh. Ketersediaan pasokan kan ya industrinya saya nggak bilang apakah itu industri besar atau industri kecil gitu ya. Jadi ini hanya cuman untuk catch up aja teman-teman bahwa karena kalau misalnya kita ngomongin misalnya ketersediaan bahan pasok apa-apa gitu ya, kecepatan melalui transportasi darat, moda darat gitu ya, kapal dengan kapal mobil dengan menaiki kapal eksekutif, apakah kemudian itu menjadi lebih murah dibandingkan dengan pesawat terbang yang only 40 minutes udah landing gitu. Apalagi untuk
membawa barang gitu. Mana yang kemudian bagi perusahaan lebih menguntungkan secara waktu dan juga ongkos. Itu menjadi one of the consideration for the company to decide gitu. Kebayang ya? Ini baru satu item, baru transaksi doang. Oke. Kita nyampe ke skimming nggak? Oke. Nah ini yang tadi saya ngomongin strategi-strategi yang tadi. Oh ini berarti kita ngomongin low cost. Berarti ini ngomongin ini, ngomongin ini, ngomongin itu. Nah ini one of impacted strategis gitu. Strategi yang pasti berpengaruh sama supply chain. Ada low cost, ada response strategy, ada differentiation strategi gitu ya. Apa kriteria dasarnya apa? Berarti cost ini biaya yang dikeluarkan gitu kan. Ini kan tadi yang respons strategi ini kan ngomongin speed ya, kecepatan ya yang tadi kapal-kapalan. Dan kemudian diferensiasi ini adalah product development skill. Jadi bagaimana kemudian kita bisa selalu rapid development product gitu ya, maksudnya selalu berubah dan tiap konsumen dia melakukan perubahan-perubahan. Dan ini adalah kemudian yang terkait sama kebijakan rantai pasokan. Low cost ini meminimalisir inventory gitu ya. Jadi kayak teman-teman kalau suka, pasti suka. Saya yakin pasti suka. Buka Shopee, banyak banget barang-barang yang juga kita bisa beli dari China and it is very 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 cheap. Sampai kalau misalnya di otak lo cuan is cuan gitu ya. Gila ini bisa nih gue beli banyak, nanti gue jualin ke teman-teman gue. Nah begitu mau dijualin ke teman-temannya di marketing strategi, ntar kok gue capek ya jualin satu-satu, udah gue cari teman-teman gue yang vokal, paling nggak 3 orang jadi salesperson gue, udah terjualan gitu. Cuman gara-gara ngambil strategi yang dikeluarin sama China's product yang low cost, and then you are doing the marketing strategy for your product gitu. Walaupun produknya sama, tapi kan ininya bahasa setiap perusahaan atau setiap aktivitas bisnis kan pasti ada produk masing-masing. Oke, use buffer stocks to ensure speedy supply. Buffer stock ini stok simpanan. Minimize inventory karena untuk hambatan produk karena kan adanya rapid development product, jadi kalau bisa ya keterbatasan gitu. Ada beberapa yang bikin produk juga kan modelnya berubah tiap season atau tiap apa atau ada gitu very customized gitu ya. Ini strategi diferensiasi soalnya. And the rest you can read on the book. Kalau mau gratis, balikin lagi, silahkan baca ebook. I take this one from the ebook. Tapi kalau saya, bentar, let me see, bentar ya. Ini tebel banget cuy. Oke, kalau di yang bahasa Indonesia, tuh kan dia bahasa Indonesia tuh guys. Sejauh ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah mengerti gitu. Dan ini walaupun setebel ini gak nyampe 100.000 loh. Apalagi kalau teman-teman yang di Jakarta mah ongkirnya juga mungkin lebih murah. Fotokopian soalnya, and very not recommended karena kita sebagai anak bisnis harusnya menghargai hak cipta. Cuman the art of kepepet and duit pas-pasan, silakan aja beli gitu ya. Oke, harusnya 9.30. Iya. Pak Nur kan tenang, Pak Nur pasti ini. Makanya saya mau tutup sebentar lagi. Ya. Ini ada sourcing, ngambil mana sih? Ada kemudian menentukan yang tadi memilih supplier yang gimana, make or buy decision atau outsourcing. Outsourcing ini kayak misalnya petugas kebersihan, satpam, segala macam, kayak MBK itu ya ada sendiri yang punya.
parkingnya dia ambil outsourcing. Jadi yang ngurusin parking dia bukan pegawainya MBK. So MBK making a cooperation with the parking business dan seterusnya. The next is ada bagaimana kemudian kita mengambil supplier. Kita mau pakai banyak supplier, hubungannya jangka panjang gitu ya. Lo lagi, udah pokoknya tinggal telepon, angkat, ya udah bayar bulan depan. Bayar tunda nih, nggak bisa bulan depan ternyata, 1,5 bulan. Ya oke lah, yuk bayar kan, oke gitu kan. Few supplier, itu yang few supplier. Kalau money supplier ini, dia selalu mencari supplier yang mana yang paling murah, dan itu jadinya di bagian purchasing akan kecapean. Untuk vertical integration ini dia ini kan belum saya ganti nih bahasa Inggrisnya. Dia ngambil bagaimana bilang aja sama Pak Nur ya sebentar. Nanti saya WA juga. Kayak yang bikin Indomie dia nanam vertical integration itu, dia yang nanam cabai, dia punya perusahaan yang nanam cabai sampai yang bikin plastiknya gitu. Jadi semua yang melakukan rantai pasokan dalam pembuatan mie itu merupakan anak perusahaan dia gitu. Joint ventures mungkin sudah lebih jelas karena penyatuan perusahaan, dia integrating berarti. Kemudian ada Keiretsu Network. Ini ada contohnya, cuman a very limit time for ini, nanti saya mungkin kalau ingat bagian yang ini jelasin. Kayak anak perusahaan tapi bukan. Jadi ada exclusive contract between two companies untuk doing the production atau apa, dan itu ikatannya lebih eksklusif begitu. Dan ini baru sepertiga pertama dari materi yang ada di buku. Gitu ya. Discard, oke. Stop and share. Tidak ada pertanyaan ya, karena udah mau. Atau ada pertanyaan penutup sebelum saya tutup? Sebentar ya. Ada pertanyaan penutup? Ada komentar penutup? Cukup. Cukup ya, oke sebentar ya. Mana ini? Oh, ya. Bentar ya dek, ngehang handphone-nya. Oke, tapi just to make sure, apakah kalian mengerti betapa kompleksnya mata kuliah ini? Sebetulnya sih dari awal sih ya. Udah jelas juga. Bentar dulu.